All right, I learned a new word. Baik, saya belajar satu kata yang baru. What is it? Suku? Suku? Suku. 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 Syukur. 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 Okay. Syukur. Yeah. Syukur for you. Syukur for God. Yeah? Mantap. Mantap. All right. Oh, boy. Baik. Baik? Baik, yes. Yeah, okay. All right. Baiklah. So we're going to talk about God's guidelines for family fights. Kita akan berbicara tentang pimpinan Tuhan untuk pertengkaran di dalam keluarga. Now, do I want to give a quiz for gifts now or later? Apakah kita akan... Up to me. Oh, oke. Okay. So, the first person who can answer this question. Ini kuis ya Bapak Ibu. Orang pertama yang menjawab pertanyaan saya. The heart of the problem is the problem of the heart. Oh! I don't think you can compete. She can't compete. You're part of the staff. No. Sister count. Sister count. Yeah. No. Yes, no. You have two. Okay. Not count. You have three. Yeah. There's three. 40%. Okay. All right. Well, Another person, sir. you cheated. I already know about 2.4. Palitan tidak boleh menjawab. All right. All right. Here we go. Ya, siap-siap ya Bapak Ibu. Here, the first person who can give me at least one definition of an idol. Orang pertama yang bisa memberikan definisi dari idol atau berhala. Idol is something or someone that we love more than our spouse or more than God. Woo! Oh, she gets a silver queen. I like that. Yeah. Woo-hoo. Pak Andrew. What? Oh, I have to do it. Ah, gotcha. Okay. This has been sponsored by Silver Queen. Milk chocolate with cashews. There you are. Oh, okay, here we go. Oh, here, let's do this. No, wait a minute. Kamera. Okay, we gotta take this picture. Okay. Okay. All right, here we go. All right. Baiklah, Give me one passage berikan satu bagian dari Alkitab that tells us how important the Yang- heart is. yang menyebutkan betapa pentingnya hati kita, hati itu. Bagian dari Alkitab yang menyebutkan tentang pentingnya hati. Where? Anyone? Tunjukkan ayat Alkitab. Oh, ada di sana. Oh, panitia nggak boleh. Betul, panitia. She's right there. Saya bisa kehitung nggak? Enggak. Jagalah hatimu dengan Guard your heart with all diligence from out of it. You all give her thumbs up. Mantap. Yeah, okay. Dari mana Ibu alamat All right, Alkitabnya, Bu? sorry. All right. Sponsored by Silver Screen. This one is almond with milk chocolate. Okay. All right, one more. Satu lagi. Let's see. Kak, itu tadi dari mana datangnya ayatnya itu kan? Boleh disebutkan? Dari Amsal? One way Kasih kisi-kisi kah? One way to protect yourself from idolatry. One way to protect yourself from idolatry. Satu hal yang bisa melindungi Anda dari berhala. And this is for another Almonds with sudah. Milk Chocolate by Silver Queen.
Oh, okay. Persekutuan dengan Tuhan, HPDT. Fellowship with God, relationship with God. Oh, very good. Mantap, Luar biasa. mantap, mantap. Yeah, where's our photographer? Come on. There you go. Okay, wait, where are we going? All right, there we go. Now make sure it's facing upward. You hold that in, I'll hold this in. Sponsored by Silver Queen. Oh. All right, very good, very good. Okay, now guidelines for family fights over chocolate. Okay. You didn't want to translate? Oh, I don't need to, I think. Oh, they understand that. Yeah, I believe All so. right, very good. All right. Well, turn with me, if you will, to Hosea 6. Mari kita buka bersama-sama dari Hosea pasalnya yang ke-6. In Hosea 6, we see again more restoration. Dalam Hosea 6 kita melihat ada restorasi. It's an invitation to be restored. Ini adalah undangan untuk dipulihkan. See, reconciliation is essential to being a Christian. Rekonsiliasi adalah penting atau utama di dalam menjadi seorang Kristen. I mean, in essence, that's what evangelism is. Itu adalah esensi dari evangelism. You are helping people realize that they are irreconciled to a holy God. Engkau akan membuat orang-orang menyadari bahwa mereka itu sebenarnya direkonsiliasikan dengan Tuhan. And that their greatest need is to be reconciled to Him. Oh sorry, mohon maaf. Sebelumnya mereka itu tidak direkonsiliasikan dengan Tuhan dan pada akhirnya mereka membutuhkan itu untuk dipulihkan dengan Tuhan. And we only get to enjoy fellowship with one another. Dan kita bisa menikmati kebersamaan dengan persekutuan dengan And satu we dengan only yang get lain. to enjoy fellowship with our Heavenly Father. Dan kita juga bisa menikmati persekutuan dengan Bapa kita di sorga. And we only have a future that is greater than anything we could ever imagine. Dan kita bisa memiliki masa depan lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan. Because God reconciled us through His Son. Karena Bapa merekonsiliasikan kita atau memulihkan kita melalui anaknya. And so you see the call in Hosea 6. Dan kita bisa melihat di dalam Hosea 6 ada suatu panggilan. Come, let Marilah. us return to the Lord. Kembalilah kepada Tuhan. Right. And again, you see two ways to live and their consequences. Dan kita dapat melihat ada dua cara atau dua jalan sebagai konsekuensinya. Because in this case, Israel has walked away from God. Dalam konteks ini Israel sudah menjauh daripada Tuhan And so we have been torn from Him. dan kita sudah dipisahkan dari Dia. And so we need to return in order that He may heal us. Dan kita perlu untuk kembali agar kita dapat dipulihkan. They had been struck down, Mereka sudah dihancurkan and we return to Him to be bound up. dan kita perlu untuk kembali sehingga kita dibangun kembali. And then He gives us the promise that after 2 days He will revive us. Dan di sini kita diberikan suatu janji bahwa suatu saat kita akan dipulihkan kembali. On the 3rd day He will raise us up, Dan pada hari ketiga Dia akan juga membangkitkan kita that we may live before Him. sehingga kita bisa hidup di hadapan Dia. And you have the imagery of the resurrection of Jesus Christ. Dan ini adalah imagery atau gambaran dari Yesus Kristus. Because it is only through Christ that we have reconciliation. Karena hanya bisa melalui Yesus Kristus kita memperoleh rekonsiliasi atau pemulihan. And the key to reconciliation is this idea of returning. Dan kunci dari rekonsiliasi adalah kembali. And so there's reconciliation to be experienced. Sehingga rekonsiliasi atau pemulihan bisa dialami. But one of the things we have to recognize about repentance is it isn't merely putting something off. Salah satu hal yang penting dari rekonsiliasi adalah tidak sekedar, can you repeat it again? It isn't merely putting something off. Tidak cuman mengesampingkan sesuatu begitu. It isn't merely turning away from something. Bukan hanya pergi menjauh dari sesuatu. Because it's important, what are you turning to? Tapi fokusnya adalah kemana arah tujuan kita. And the call of repentance is to turn toward God. Dan
Panggilan untuk pertobatan adalah kembali kepada Tuhan, jadi tujuannya. And so, again, you see that in verse 3. Dan kita melihat pada ayat yang ketiga dari pasal 6 tadi. Let us press on to know the Lord. Marilah kita mengejar untuk mengenal Tuhan. We want to return to Him. Kita mau kembali kepada Dia. We want to worship Him above anything and all things. Kita mau menyembah Dia lebih daripada apapun yang ada di For sini. He's worth it. Karena Dia layak. This is the phrase, if you think about the phrase from Paul in the book of Philippians. Kalau Bapak Ibu ingat frase atau kata-kata dari Rasul Paulus di surat Filipi In chapter 3, pasal 3, he says, I press on. dia mengatakan, aku mengejar. But catch this phrase. Perhatikan kalimat ini. I press on to make Him my own. Saya mengejar atau memaksa untuk membuat Dia bagianku. Because He has made me His own. Karena Dia telah membuat aku menjadi bagian Dia. Do you realize God has actually made us His inheritance? Sadarkah kita bahwa Tuhan sudah membuat kita adalah bagian dari Dia? It's such an intimate relationship. Ini suatu relasi yang sangat intim. So this is why God uses the imagery of marriage Makanya Yesus menggunakan gambaran tentang pernikahan in the big book of Hosea. di dalam buku Hosea. It's why God refers to His church as the bride. Makanya Tuhan mengatakan bahwa kita adalah pengantin wanita. He refers to the church as His body. Gereja adalah tubuhnya. He uses some of the most intimate terms to describe His relationship with us. Dia menggunakan istilah-istilah intim untuk mendeskripsikan relasi kita dengan Dia. And why it's so grievous Dan ini yang paling menyedihkan when we reject or run away from Him. ketika kita lari atau menjauh daripada Dia. And again, you look at verse 6, Dan mari kita lihat ayat yang ke-6. back to the heart. Kembali kepada hati. He says, I desire steadfast love and not sacrifice. Dia mengatakan, aku menantikan, menginginkan kasih dan bukan korban. You understand what God desires of His bride? Ini yang diinginkan Tuhan daripada pengantin wanitanya. A steadfast love, Kasih yang terus-menerus atau tidak berkesudahan. a committed love, Kasih yang didasarkan atas komitmen. a loyal love. Kasih yang setia. The kind of love that's described in Romans 8. Jenis kasih yang dijelaskan dalam Roma 8. When Paul says nothing can separate us from the love of God Ketika Paulus mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. through Christ Jesus our Lord. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. And that's the kind of steadfast love we are to have for Him. Dan itu jenis kasih yang tak berkesudahan yang kita peroleh dari Dia. A loyal love, Kasih yang setia. a committed love, Kasih yang berkomitmen. a willful love. Kasih yang sungguh-sungguh. And then that's the kind of love we are to have for our spouse. Dan itu kasih yang harusnya kita miliki kepada pasangan kita. A committed love, Kasih yang berkomitmen. a loyal love, Kasih yang setia. a devoted love. Kasih yang sungguh-sungguh. Devoted, devosi ya, pengabdian, kasih yang mengabdi. Again, am I desiring to be loved Apakah kita menginginkan kita dikasihi, or am I desiring to love? ataukah kita menginginkan untuk mengasihi? You remember when they tried to trip up Jesus? Sorry? They tried to trip Him up. Oh, What sorry. is it? Another idiom. Yeah, another idiom. Sorry. Istilah-istilah bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Terima Pak. Saya kurang tahu. they tried to catch Him. Oh, mereka berusaha mengejar Dia. So, And remember, the religious leader said, it's said that I should love my neighbor. jadi masih ingat Bapak Ibu cerita agamawi ya. And he Kita said, harus mengasihi tetangga kita. who is my neighbor? Siapa tetangga kita? And what his question came from a heart of, who's worthy enough of my love? Jadi ini muncul dari hati pertanyaan ini, siapa sih yang layak untuk untuk kita kasihi ya, seperti itu. Okay. And Jesus, in the end of the story of the Good Samaritan, Dan Yesus di akhir cerita dari orang Samaria yang baik hati, turned it around.
memutarbalikannya. and said, "You be the neighbor. Kamu yang harus menjadi tetangga You itu. be the neighbor to others." Kamu yang harus jadi tetangga untuk orang lain. It's not about their worth. It's not about their value. Ini bukan tentang seberapa layak dia atau nilai dia. It's about you making a willful choice to love another. Ini tentang bagaimana engkau membuat keputusan yang baik untuk mengasihi sesama. God has been very clear that our affections need to be outward. Tuhan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa kasih kita harus keluar. Have you ever considered how much misery is caused by self-love? Apakah Bapak Ibu pernah membayangkan seberapa banyak misery itu atau apa ya, Loving self. kesulitan atau penderitaan yang dihasilkan dari mengasihi diri sendiri? See, in our thinking, we think I will be best served by loving myself. Kita mungkin berpikir bahwa akan lebih baik kalau kita mengasihi diri kita sendiri. And yet, God says the opposite is true. Tetapi Tuhan justru mengatakan kebalikannya yang benar. He who loses himself Dia yang kehilangan dirinya will find it. akan menemukannya. He who dies to self will live. Dia yang mati atas dirinya sendiri akan hidup. Verse 6, I desire steadfast love. Ayat 6. Aku menginginkan kasih yang setia atau kasih yang See again, terus-menerus. God wants our hearts. Tuhan mau hati kita. And so you see in verse 11, Dan Bapak Ibu lihat di ayat 11, there is a time appointed ada waktu yang ditunjukkan di situ. when God will bring complete restoration. Ketika Tuhan akan membawa restorasi yang penuh atau pemulihan yang penuh. This reconciliation and restoration is through Jesus Christ. Rekonsiliasi ini dan kebangkitan ini melalui Yesus Kristus. Again, we are a people reconciled. Kita orang-orang yang dipulihkan. We have been given the ministry of reconciliation. Kita telah diberikan pelayanan untuk dipulihkan, untuk memulihkan juga. And so one of the things we have to consider, Satu hal yang perlu kita perhatikan, shouldn't the church apakah gereja be the example menjadi contoh for all of the world atas dunia how to resolve conflict, bagaimana kita menyelesaikan masalah, how to reconcile relationships? bagaimana memulihkan relasi? Shouldn't our marriages Bukankah pernikahan kita reflect the very gospel merefleksikan Injil that we say we believe, yang kita katakan kita percaya, that unites us as a church, yang menyatukan gereja kita, and that we proclaim to others? dan kita menyatakan itu kepada orang lain? Shouldn't our marriages reflect that? Bukankah pernikahan kita harus merefleksikan hal itu? And the answer is a resounding yes. Dan tentu saja jawabannya ya. Do you know the freedom we have in Christ is that we have the freedom to reconcile relationships? Apakah engkau tahu kebebasan yang kita miliki di dalam pernikahan adalah, Freedom to reconcile relationships. kebebasan untuk memiliki hubungan yang direkonsiliasi atau hubungan yang dipulihkan. So I want to talk in this session, how do we represent this steadfast love of God? Jadi saya akan berbicara tentang bagaimana kita menunjukkan steadfast love atau kasih setia itu daripada Tuhan. And our steadfast love for Him, Dan kasih setia kita kepada Tuhan, and our steadfast love for our spouses dan juga kasih setia kita kepada pasangan kita in our marriages. di dalam pernikahan. And the first is we have to understand how to communicate biblically. Dan cara pertama adalah dengan kita mengetahui bagaimana berkomunikasi secara biblikal. Did you know that a lot of conflict is in a fairy tale? Ya Bapak Ibu tahu banyak konflik itu seperti fairy tale atau cerita fiktif ya. Dongeng, ya, thank you. You know how much time that my wife and I have wasted Bapak Ibu tahu banyak sekali waktu yang telah dipakai atau dibuang being in a conflict over a fairy tale? untuk masalah yang seperti dongeng. And this is what I mean. Ini yang saya maksudkan. She says something, Dia mengatakan sesuatu,
And I assume Dan saya berasumsi that she means itu berarti something by what she said. sesuatu yang literal yang dia katakan. And I'm angry. Dan dia marah. And I respond angrily. Dan Pak Rogers berespon marah juga, lebih marah lagi. I know I'm an awful person. Saya tahu How could somebody bagaimana mungkin seseorang respond so poorly to somebody so beautiful? berespon jelek kepada seseorang yang sangat cantik di belakang sana. I'm a wretched man. Sinful man. Saya orang berdosa. Okay. But see, here's the thing. We get into a conflict, Kita ada di dalam masalah, but she never meant what I thought she meant. tetapi dia tidak bermaksud apa yang saya pikirkan. I'm in a conflict over something that doesn't even exist. Kita berada di dalam masalah yang sebenarnya bukan itu masalahnya. Does that make sense? Masuk akal? Have you ever had a conflict over something that didn't exist? Ya. Or is it just other people? Apakah kita pernah mengalami masalah yang sama atau orang lain saja yang mengalami masalah seperti itu? And so that's why at the heart of resolving conflict Dan karena itu inti dari mengatasi masalah is understanding how to communicate well. adalah mengerti bagaimana berkomunikasi dengan baik. Now, there's a few things to understand about communication. Ada beberapa hal yang penting yang bisa kita pahami dari berkomunikasi. Words are powerful. Kata-kata itu sangat berkuasa. Okay. Proverbs 12:18 says, go ahead. Amsal 14 ayat 12 ayat 18 berkata, There's one whose rash words are like sword thrusts. ada seseorang yang kata-katanya seperti, like what? Sword thrusts. Sword thrust, seperti pedang. If you ever had somebody say something harshly to you, Apakah Bapak Ibu pernah mendengar seseorang yang berkata kasar kepada Bapak Ibu? and it felt like they punched you in the stomach, Dan itu seperti memukul sampai ke perut kita, ke dada kita. and that's the imagery that Proverbs is referring to. Dan ini bayangan yang digunakan oleh Amsal. Another proverb says, a gentle tongue is a tree of life. Kalimat ayat lain dari Amsal adalah But perverseness in it breaks the spirit. lidah yang lembut atau mulut yang lembut seperti pohon kehidupan. Again? Oh, Proverbs 15:4. Yeah, Proverbs 15:4. Yeah. I'm on here. Okay. And then Proverbs 18:21. Dan kemudian Amsal 18 ayat 21. Well, look at this phrase. Mari kita lihat bagian ini. Death and life are in the power of the tongue. Kehidupan dan kematian ada di dalam lidah atau di dalam mulut. Words are powerful. Kata-kata sangat berkuasa. The implication for our lives, Implikasi bagi kehidupan kita, we should be careful with our words. kita harus sangat berhati-hati dengan kata-kata kita. You know, in the United States, Bapak Ibu tahu di United States, we have 1/10 power kita punya 1/10 kuasa. for our outlets. What is? Like when we plug something into the wall. Oh, For oke, power? colokan. Yeah. Untuk colokan. It's 110 volts. Oh, jadi 100 volts Bapak Ibu kalau colokan di Amerika katanya. You have 220 to 240 Kalau volts. kita punya 220 sampai 240 volts A colokan lot di more sini. power. Lebih powerful, lebih kenceng lah. I can actually stick my finger in an outlet in the United States and it'll just make me tickle. Oh, jadi kalau dimasukkan jarinya di Amerika itu cuma bikin kayak rasa geli lah kalau jarinya masuk ke colokan. I'm not going to do that here. Saya tidak akan melakukan itu di sini. Okay? Kenceng banget voltasenya soalnya. And I love your power Dia senang. because Kenceng. you heat your water up so much faster. Ya, jadi itu bikin air panas cepat mendidih. So lah. I get to my coffee quicker. Jadi cepat bikin kopi lah. Love it. Saya suka itu. But you understand, because of when you recognize something has more power, Tetapi ketika kita menyadari bahwa sesuatu lebih berkuasa, then you will treat it with more care. jadi kita akan lebih berhati-hati dengan itu.
Make sense? Masuk akal? Yeah. Yeah. So words are powerful Jadi kata-kata itu berkuasa, and words are valuable. tapi kata-kata juga itu sangat berharga, bernilai. I mean, think about this. Pikirkan ini, Gold and the abundance of costly stones. emas dan banyak batu-batu berharga, But the lips of knowledge are a precious jewel. tetapi mulut dari orang yang berpengetahuan itu adalah seperti perhiasan yang sangat berharga. So once again, the implication is because they are so valuable, Karena implikasinya adalah karena itu sangat berharga, we should treat them with care. kita harus benar-benar memperlakukan itu dengan hati-hati. And then also, words reflect our heart. Dan juga kata-kata merefleksikan isi hati kita. We can't escape the heart. Can't escape the heart. Oh, kita tidak bisa menghindari hati ya. Proverbs 6 says, a worthless person and wicked man goes about with crooked speech. Amsal 6 ayat 12. A worthless person, orang yang tidak berharga atau orang berdosa, pergi dengan kata-kata yang hampa. But a heart of the righteous ponders how to answer. Tapi hati orang benar memikirkan jawaban. So think about that for a moment. Pikirkan ini sebentar. The fool Orang bodoh just simply says what they're thinking. hanya sekedar mengatakan apa yang dia pikirkan. We have a phrase in the United States. Kita punya frase di Amerika. Sometimes people say it with pride. Terkadang orang berkata dengan ego, I just say what I think. saya hanya mengatakan apa yang saya pikirkan. But the Bible says that's the admission of a fool. Tetapi Alkitab mengatakan itu menunjukkan orang bodoh. Because the righteous and wise person thinks Karena- before they speak. Karena orang benar dan orang bijak berpikir sebelum dia berbicara. The heart of the wise makes his speech judicious and adds persuasiveness to his lips. Hati orang bijak membuat perkataannya itu benar dan meyakinkan bagi bibirnya. Okay. So we understand words are powerful, valuable, and reflect our hearts. Jadi kita sudah tahu bahwa kata-kata itu berkuasa, bernilai, dan menunjukkan isi hati kita. So now let's talk about guidelines for communication. Mari kita bicara tentang bagaimana atau arahan untuk berkomunikasi. 1, set a guard over your lips. Pertama, pasang penahan atau guard pelindung untuk bibir kita, mulut kita. In other words, let's be careful how we speak. Dengan kata lain, harus berhati-hati ketika kita berbicara. May our lips offer a sacrifice of praise. Biarlah mulut kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Let me speak encouragingly. Biarlah kita berbicara dengan memberikan semangat kepada orang lain. And we'll talk about Ephesians 4:29 in a moment. Ya, kita berbicara tentang Efesus 4 ayat 29. And then help me bridle my tongue. Dan tolonglah saya untuk bisa memagari, menahan lidah saya. James says it is a very difficult thing to tame. Yakobus bilang itu paling susah untuk dijaga. You have a lot of beautiful animals in Indonesia. Bapak Ibu punya banyak sekali hewan-hewan yang Some that want indah. to kill you, Beberapa bahkan mau membunuh Bapak Ibu kalau hewan-hewan ini. and some that are very difficult to tame. Bahkan beberapa itu paling susah untuk dijaga ya. And James tells us that the tongue is a very difficult thing to tame. Dan Yakobus berbicara lidah kita seperti itu juga susah untuk dijaga, dikendalikan. And so the implication there is 1, we need God in order to tame our tongues. Ya, implikasinya adalah kita sangat membutuhkan Tuhan untuk mengendalikan lidah kita, And mulut kita. secondly, it's not an impossible task. Dan kedua, ini bukan sesuatu yang mustahil. So we're going to look at 4 rules of communication from Ephesians chapter 4. Mari kita melihat 4 langkah atau 4 cara dalam berkomunikasi, 4 aturan dalam berkomunikasi So dalam these are- Efesus 4. Sorry. These are 4 rules that we can remember, okay, in our communication with one another. Ini adalah 4 aturan yang dapat kita ingat dalam komunikasi kita dengan satu dengan yang lain. Firstly, let's be honest. Pertama,
Mari kita jujur. Okay? He says we are to speak the truth with our neighbor. Kita harus mengatakan kebenaran kepada tetangga kita. And again, I want you to notice in these texts the importance Saya ingin Bapak Ibu menyadari pentingnya dari tugas ini. because Paul connects every one of these to something valuable. Karena Paulus mengkoneksikan segala sesuatu, setiap hal ini dengan sesuatu yang berharga. So you speak the truth with your neighbor. Ketika Bapak Ibu berbicara kebenaran kepada tetanggamu, Why? kenapa? Because we are members of one another. Karena kita adalah bagian satu dengan yang lain. In the opening of chapter 4, Dan awal dari pasal 4, Paul describes us as being of one faith, Paulus mendeskripsikan kita sebagai satu iman, one baptism, satu baptisan, one spirit, satu roh, one Father of all. satu Bapa atas semuanya. You know, I've only met some of you just today, Bapak Ibu, saya baru bertemu Bapak Ibu beberapa mungkin hari ini, and we don't know each other, dan kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. but we're family. Tetapi kita keluarga. I'm your brother. Saya adalah saudara Bapak Ibu. You're my brother and sister. Bapak Ibu adalah saudara-saudara saya. And we've never known each other. Dan kita tidak pernah mengenal satu dengan yang lain. And now we just met each other. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal satu dengan yang lain. I get to go home and say, I just met a bunch of our brothers and sisters in Indonesia. Oh, ketika saya pulang, saya akan mengatakan, saya sudah bertemu banyak We got family saudara-saudara di over Indonesia. there. Kita punya keluarga di sana, Right? right? I Benar? greeted you today from your brothers and sisters in Northern California. Ya, Bapak Ibu akan menjadi saudara saya, dan saya akan katakan di Northern California. Yeah. You have brothers and sisters over there. Bapak Ibu, saya punya saudara-saudara di sana. Because the Spirit Karena roh is a stronger bond than blood. adalah ikatan yang lebih kuat daripada darah. The Spirit is a stronger bond than ethnicity. Roh adalah ikatan yang lebih kuat daripada ras, daripada suku. We are family. Kita adalah keluarga. That's the weight, if you will, that Paul is bringing Ini adalah cara jalan yang ditunjukkan Paulus to help us understand why it's so important for us to be truthful with one another. untuk menolong kita mengetahui bagaimana kita bisa menjadi benar satu dengan yang lain. And so we are to speak, meaning we're not to be silent with each other. Berarti kita harus berkata atau berbicara, artinya kita tidak boleh diam satu dengan yang lain. But when we do speak, we speak the truth, Tetapi ketika kita bicara kebenaran. and we speak it on a regular basis. Dan kita bicara dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal biasa, hal-hal dasar, regular basis. We avoid exaggeration. Kita menghindari melebih-lebihkan. You want to really stimulate a conflict? Kalau Bapak Ibu ingin menstimulasikan konflik, Use the word always and never. pakailah kata-kata selalu dan tidak pernah, kata-kata ekstrem. You always put me down. Kamu selalu membuat saya down. You never encourage me. Kamu tidak pernah menyemangati saya. None of you are that perfect. Tidak ada setiap kamu yang sempurna. None of you could ever do anything always or never. Tidak ada Bapak Ibu yang bisa selalu melakukan selalu dan tidak pernah It's sebenarnya. exaggeration. Itu melebih-lebihkan. And it's meant to put somebody down. Dan itu berarti untuk membuat seseorang down. And avoid evasion. What is evasion? Sorry. To evade it. Oh, To run away. oke. To hide. Dan hindarilah untuk melarikan diri ya, atau mengisolasi diri. So what that might look like, Itu seperti apa? let's say that my wife goes shopping. Let's say, mari contohnya istri saya pergi berbelanja. And she says, how much do I have to spend? Dan dia bertanya, jadi berapa harus kita pakai uangnya? And I give her an amount. Dan Pak Rogers memberikan angka lah, And nominal. then she comes home Dan dia pulang ke rumah, and she shows me all these wonderful things she got. dan dia menunjukkan semua hal yang indah yang dia beli. And then I ask, how much did it cost? Dan kemudian Pak Rogers bertanya berapa? And she says something like
Oh, hey, did you see what was on TV today? What was on TV? On TV. Yeah. Oke, apakah engkau berkata apa yang ada di dalam TV? She evaded. Dan kemudian Okay. mengalihkan. See. That's a form of not being honest. Oh, jadi itu adalah salah satu bentuk tidak jujur. Jadi mau mengalihkan pembicaraan untuk menghindari konflik. And then also avoid what we might call half-truths. Dan menghindari apa yang kita sering dengar setengah kebenaran, half truth. Yeah. Imagine if I told my wife, Bayangkan kalau saya mengatakan kepada istri saya, I said, I will fix the refrigerator today. saya akan membereskan kulkas atau membenarkan ya kulkas. And so hours go by. Dan kemudian saya hanya pergi membeli. And she says, oh, hey, how's the refrigerator? Dan kemudian habis itu dia kembali bertanya, jadi bagaimana kulkasnya? And I say, well, I spent half the day in the kitchen. Terus kemudian Pak Yujus berkata, saya menggunakan setengah hari saya di dapur. And that's the truth. Dan itu kebenaran. But I spent that whole time eating. Tapi sebenarnya sepanjang waktu itu lebih banyak I makan. never touched the refrigerator. Tapi nggak disentuh kulkasnya. That's a half truth. Jadi itu contoh setengah kebenaran, half truth. Okay? Now, we speak the truth lovingly. Nah, sekarang kita berbicara tentang kebenaran dengan cara yang baik, lembut. In other words, it's not always about what you say, but it's also how you say it. Jadi ini tidak selalu tentang apa yang engkau katakan, tetapi bagaimana engkau mengatakan itu. And you want to be concerned about how much you say and when you say it. Dan Bapak Ibu harus memperhatikan seberapa banyak Bapak Ibu berkata demikian dan bagaimana. We become skilled listeners. This is a part of communication that we sometimes don't think about. Ini salah satu skill yang perlu kita pikirkan untuk menjadi pendengar. But being a good communicator is being a good listener. Tapi untuk menjadi pengkomunikasi yang baik, kita harus menjadi pendengar yang baik. This is why a lot of conflict is caused by fairy tales. Makanya banyak konflik terjadi berdasarkan seperti dongeng, seperti yang pertama dijelaskan. Because we don't take or make enough effort to listen well. Karena kita tidak membuat effort yang lebih, usaha yang lebih untuk mendengarkan lebih. See, we have to understand that good communication Jadi kita harus mengerti komunikasi yang baik. means that I've said something to you Berarti saya mengatakan sesuatu kepada kamu and you've understood it as Dan- I intended it to be understood. dan engkau mengerti itu sebagaimana saya maksudkan itu untuk Anda pahami. And so that's why sometimes it requires effort and patience. Dan makanya itu membutuhkan usaha dan kesabaran. Because my wife might say something to me Karena mungkin istri saya mau mengatakan sesuatu kepada saya and I think she means one thing dan mungkin saya merasa itu suatu hal and I can just rashly judge it. dan mungkin saya bisa dengan segera memberikan judgment tentang itu, Or I can pause atau saya bisa pause to make sure I understand what she means by what she said. untuk memastikan saya mengerti apa yang dia maksudkan. And I could even say something like, I'm not sure if I understood what you meant. Dan saya tidak juga langsung mengatakan saya tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Can you clarify? Mungkin bisakah Anda mengklarifikasikan And hal then itu? I can repeat it back. Dan saya bisa mengulang kembali. I can say, to make sure I understand what you're saying, are you saying, Ya, untuk memastikan apa yang dia maksudkan, saya mengatakan apakah Anda bermaksud demikian? and then she might say, well, no, not quite. Dan dia mungkin akan mengatakan, oh enggak juga. And she provides more clarification. Dan dia mungkin akan berespon dengan beberapa klarifikasi. And then I say something like, okay, now I think I get it. Dan mungkin saya akan berkata, oh oke, saya mengerti. You mean, Oh, yang kau maksudkan ini. and she says, yes. Dan kemudian dia berkata, ya, Now we have good communication. itulah komunikasi yang baik, ada klarifikasi. Jadi Because now I've understood what she said sekarang akhirnya saya mengerti apa yang dia maksudkan. and how she meant it to be understood. Dan bagaimana dia mau itu dipahami. So you do that already with the Word of God. Dan itu yang Bapak Ibu lakukan juga dengan firman Tuhan. You want to know what does God say, Engkau mau mengerti apa yang Tuhan katakan,
But then you want to know, what does God mean by what he says? Tetapi Bapak Ibu juga mau mengerti apa yang dia maksudkan dari apa yang dia katakan. We don't care what we think it means. Kita nggak peduli apa yang kita pikirkan tentang apa maksudnya itu. What we care about is what does the author mean? Yang kita mau, yang penting adalah apa yang penulis berusaha sampaikan maksudnya. So first, we're honest. Pertama, kita jujur. Second, we keep current. Kedua, keep current. What do you mean by keep current? I'll explain. Oke, nanti akan dijelaskan. Keep current. So we want to try to solve each day's problems quickly. Jadi kita mau menyelesaikan masalah tiap hari itu cepat-cepat biasanya. Look at Ephesians 4, 26 and 27. Lihat Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Be angry and do not sin. Marah dan jangan berbuat dosa. Do not let the sun go down on your anger. Jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Now that is an idiom, Ini adalah suatu idiom which means yang berarti deal with the conflict quickly. segera bereskan masalah hari itu juga. Don't let a lot of time go by. Jangan biarkan berlarut-larut hari berganti hari. And again, remember I told you that Paul connects these to help us see how important these are. Dan ingat apa yang saya katakan, Paulus mengatakan ini untuk mengkoneksikan hal-hal yang penting. We're honest with each other because we're family. Kita jujur dengan satu yang lain karena kita keluarga. Here, he says we deal with things quickly because we don't want to give the devil an opportunity in our lives. Dan di sini dikatakan bahwa kita mau segera bereskan masalah karena kita nggak mau iblis menyerang kita, itu jadi kesempatan buat iblis seperti itu. The longer you keep conflict unresolved, Semakin lama Bapak Ibu membiarkan konflik itu tidak diselesaikan, the more of an opportunity you are giving the devil in your relationship semakin banyak kesempatan Bapak Ibu berikan kepada iblis untuk menghancurkan to relasi, cause division, untuk menghasilkan perpecahan, to cause bitterness, untuk menghasilkan kepahitan, to illfully infect your heart. untuk menginfeksi hati kita. And so we solve each day's problems quickly. Jadi kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita sesegera mungkin. Because what happens if we don't? Karena apa yang akan terjadi jika tidak, We open a way to resentment. kita akan membuka kepada kekecewaan. It will distort subsequent problems. Ya, itu hanya akan mengalihkan masalah, It will endanger the sexual relationship, akan membuat relasi makin berbahaya, and it sets the stage for spiritual discouragement. dan juga untuk spiritual discouragement. Jadi secara spiritual juga menurun ya. Jadi nggak akan bisa saling membangun secara spiritual. So here are some questions to ask before bringing up an issue. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab sebelum kita fokus kepada isu yang lain. Do I have all the facts right? Apakah saya sudah memperoleh fakta-faktanya dengan tepat? I don't want to waste time in a conflict over a fairy tale. Kita nggak mau untuk buang-buang waktu mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya bukan masalahnya, seperti masalah dongeng. Why am I bringing this up? Kenapa saya harus mempermasalahkan ini? Is it helpful for us as a couple? Ini sangat penting bagi kita sebagai pasangan. And then have I dealt with my responsibility? Apakah saya sudah berurusan dengan tanggung jawab saya? Saya sudah melakukan tanggung jawab saya. Remember Matthew 7, Jesus talks about the log and the speck. Bapak Ibu ingat di Matius 7, Yesus mengatakan tentang hukum dan hormat, law and respect. Log. Law. Log. Like a big piece of wood. Oh, Tree trunk. saya nggak tahu bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Law and respect. Oh, ini yang ada kalau kita lihat yang di mata sesamamu. Apa bahasa Indonesianya ya? Selumbar ya itu, selumbar. And Jesus uses that illustration Ya, Yesus menggunakan ilustrasi itu because we're prone to love ourselves more than others. karena kita cenderung untuk mengasihi diri kita sendiri daripada orang lain. And we're prone to elevate someone's offense against us Dan kita cenderung untuk melihat atau melebih-lebihkan masalah orang lain and minimize kita. our offense against another. dan meminimalisir bagaimana kita men-treat orang lain, cara kita. We often distort the conflict.
Jadi kita sebenarnya agak distort atau bukan cuma mengalihkan ya, tapi For example, think of a young child ya contohnya seorang anak kecil who has siblings yang punya saudara and he runs to you dan dia berlari kepadamu and with a lot of flair and drama. dengan datang dengan penuh banyak drama He explains to you what his brother did to him. dan dia menjelaskan kepada bapak ibu apa yang saudaranya lakukan kepada dia. And he's articulate. And he articulate. Speaks with clarity. Dan kemudian dia menjelaskan dengan jelas, Speaks with boldness. dengan begitu yakin, With passion. dengan passionate, And he goes on and on and on and on. dan dia terus menerus berbicara. And then you ask him one question. Dan kemudian engkau berkata kepada anak itu, What did you do? apa yang engkau lakukan? Langsung tenang. Karena anak itu fokus kepada apa yang kakaknya yang lakukan. Pas ditanya apa yang dilakukan, What'd you say? What'd you say? apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? See, all the drama went away. Semua drama menghilang, pergi. All the boldness went away. Semua keberanian, All the pergi. clarity went away. Semua yang dia katakan itu hilang langsung. And the passion completely disappeared. Pokoknya semuanya langsung hilang, keberanian, semangat yang berapi-api tadi ketika cerita tentang kakaknya. Because the child is more concerned about what somebody did to him Karena anak itu lebih fokus kepada apa yang orang lain lakukan kepada dia than what he did to another. daripada apa yang dia lakukan kepada orang lain. And that kind of heart Dan hati yang seperti itu will always create conflict akan terus menghasilkan konflik and will always hurt relationships. dan akan terus melukai relasi. And so that's why whenever there's a conflict, Dan karena itu setiap kali ada konflik, I don't want to start with accusing my wife. saya tidak mau mengawalinya dengan menyalahkan istri saya. I want to start by accusing myself Saya ingin memulainya dengan menyalahkan diri saya and sendiri. asking the question, what have I done to contribute to the conflict? Apa yang telah aku lakukan sehingga konflik ini terjadi, berkontribusi dengan konflik ini? Apa yang telah saya lakukan? And start by taking responsibility for what I did. Dan mulai dengan mengambil tanggung jawab dari apa yang telah saya lakukan. Okay. Make sense? Masuk akal? So this is how we keep current. I'm asking questions like this too. Am I loving? Dan ini caranya kita untuk keep current, Is it timely? dengan bertanya apakah saya loving, apakah ini sesuai waktu. So I might know that I have a conflict with my wife, Saya tahu kalau saya sedang ada konflik dengan istri saya, but is it timely when I wake her up at 3 in the morning to talk about it? tapi apakah bijaksana juga memikirkan kalau saya bangunkan dia setengah 3 subuh, jam 3 subuh ya, untuk membicarakan masalah itu? Absolutely not. Nah, tentu tidak. Okay. So we want to be timely. Jadi kita harus bijak dengan waktu. And then, the last one was, have I asked the Lord for understanding? Dan terakhir, apakah saya sudah bertanya kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan dengan tentang pengertian? Okay. And then, the third principle, Dan prinsip yang ketiga, attack problems, not people. attack apa? Serang ya. Serang masalahnya bukan orangnya. Okay. Consider Ephesians 4:29. Mari kita lihat Efesus 4:29 sampai 30. Let no corrupting talk come out of your mouths. Jangan biarkan kata-kata yang korup, kata-kata yang tidak tepat keluar dari mulutmu. The implication is you're thinking something bad, Implikasinya adalah ketika engkau berpikir sesuatu yang buruk, but don't let it out. tapi jangan biarkan itu keluar. Ketika engkau berpikir sesuatu yang kurang baik, jangan biarkan itu keluar. Bridle your tongue. Tahan lidah mulutmu. Control what you say. Kontrol apa yang engkau katakan. Remember, Romans teaches us about how we are to use the members of our bodies. Ingat, Roma mengajarkan bagaimana kita adalah bagian dari tubuh, We are anggota to tubuh. enslave the members of our bodies for righteousness. Kita harus dalam tanda kutip memperbudak anggota-anggota tubuh kita untuk kebenaran. We are to use our speech to build others up.
kita harus menggunakan perkataan kita untuk membangun orang lain. Now, does that sometimes include a rebuke? Itu bisa mencakup teguran, Absolutely. tentu saja. Okay. Because if I'm watching my wife going in a sinful direction, Karena jika saya melihat istri saya mengarah kepada hal-hal yang berdosa, it's not loving for me to just sit back and go, oh, go. itu bukan sesuatu yang baik untuk membiarkan dia seperti itu. Bukan cinta. That's not loving at all. Itu bukan cinta, itu bukan kasih. But even if there's a rebuke, I'm doing the rebuke because I love her, not because I love myself. Tapi ketika saya menegur, bukan karena saya membenci dia, tapi karena saya mengasihi dia, And my rebuke still has to bear the fruit of the Spirit. ya teguran itu akan menghasilkan buah roh. It's still done with patience, Itu dilakukan dengan kesabaran, with goodness, dengan kebaikan, with kindness. dengan kelemah lembutan. It's for building up Itu untuk membangun. as fits the occasion. Ya, fix the okay. Fits the occasion. Timely. Oke, itu dilakukan tepat waktu. So, Bijak. for example, Contoh, is it good for me to say to my wife, I love you? apakah oke untuk mengatakan kepada istriku, aku mencintaimu? How do you say I love you in Bahasa? Aku mencintaimu. Ooh. One more. Aku cinta padamu. Lebih Say singkat it ya. one more time. Aku Aku cinta cinta padamu. padamu. Pada. Aku cinta padamu. Yes. Okay. Is that a good thing to say to my wife? Yes. At 3 in the morning while she's sleeping? Di jam 3 pagi ketika dia tidur. No, it doesn't Itu tidak. fit the occasion. Oh, itu tidak tepat waktu. Tidak cocok waktunya. Because remember, the purpose for my speech Karena tujuan dari perkataan saya is to give grace to those who hear. untuk memberikan anugerah kepada mereka yang mendengarkan. We use our words to strengthen one another. Kita menggunakan kata-kata kita untuk menguatkan orang lain. We use our words to give courage to one another. Kita menggunakan kata-kata kita untuk menyemangati orang lain. Remember, you have been bought with a price. Bapak Ibu telah dibeli dengan harga. You are not your own. Bapak Ibu bukan milik Bapak Ibu sendiri. The members of your body are not for you to use however you want to use them. Bapak Ibu adalah bagian dari tubuh, anggota-anggota tubuh. You are a servant of the king. Bapak Ibu adalah hamba daripada raja. And the king has a purpose for how he wants to use the members of your body. Dan raja punya tujuan bagaimana ia mau menggunakan anggota-anggota tubuhnya. Will we serve the king with our speech? Maukah kita melayani dia melalui perkataan kita? And remember, I said Paul attributes value to each of these principles. Sorry? He attaches value to these principles. Ya, jadi Paulus memberikan nilai kepada hal-hal ini. Be honest because we're family. Be honest, yang pertama tadi, jujur, karena kita adalah keluarga. Keep current because you don't want to give the devil an advantage in your relationship. Segera untuk menyelesaikan konflik di dalam relasi. Keep And current. attack problems, not people, because you don't want to grieve the Holy Spirit of God. Ya, seranglah masalahnya bukan orangnya, karena kita tidak mau mendukakan Roh Kudus. See, this is personal to God. Ini personal untuk Tuhan. And we do well to remember that. Dan kita melakukan itu, kita harus melakukan itu untuk mengingat itu juga. And then the fourth, Keempat, prinsip keempat, act, don't react. bertindak dan bukan bereaksi. So you see these reactions in Ephesians 4:31. Mari kita lihat reaksi dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Bitterness, Kepahitan, wrath, amarah, anger, marah, clamor, slander, ya kata-kata kasar, and malice. dan apa ya, kayak kejahatan lah seperti itu ya. Bitterness is that you rehearse regularly how someone has hurt you. Kepahitan itu bagaimana Bapak Ibu mengulang-ulang kembali di otak bagaimana seseorang telah melukai Bapak Ibu. That you just grow to dislike them. Dan akhirnya Bapak Ibu jadi tidak menyukai mereka. Wrath is that you want them to pay for how they've hurt you.
amarah, bagaimana Bapak Ibu mau orang lain itu membayar apa yang telah mereka lakukan kepada Bapak Ibu. Anger is like a fire that just continues to be stoked. Marah itu seperti api yang terus-menerus. Clamor is more of the outbursts. Clamor itu seperti impulsif begitu ya, kayak meluap-luap gitu ya. And slander is that I'm telling everybody how bad you are. I'm telling them how you've hurt me. Slander itu fitnah ya, iya fitnah. Mohon maaf. And malice is I actually want something bad to happen to you. Dan malice itu saya ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada Bapak Ibu. This is not appropriate for the children of God. Tentu saja ini tidak cocok untuk anak-anak Tuhan. So you've been freed in Christ Bapak Ibu telah dibebaskan di dalam Kristus to be kind to one another. untuk menjadi baik satu dengan yang lain. No matter what they've ever done to you, Apapun yang mereka lakukan kepadamu, you're still free in Christ to be kind to them. Bapak Ibu itu bebas di dalam Kristus untuk berbuat baik kepada mereka. Because even if you think your spouse is your enemy, Bahkan sekalipun Bapak Ibu berpikir bahwa pasangan Bapak Ibu adalah musuh Bapak Ibu, Jesus makes it clear, love your enemy. Yesus dengan jelas mengatakan kasihilah musuh. As a matter of fact, Jesus even says this. Bahkan Yesus mengatakan ini, If you love someone who loves you, jika engkau mengasihi seseorang yang mengasihi engkau, what credit is that? apa yang engkau dapatkan? That's easy. Itu gampang, mudah. He says, even the Gentiles know how to do that. Orang-orang di luar sana pun melakukan itu. See, even a sinful sinner knows how to do that. Bahkan orang berdosa pun melakukan itu. Your Christianity is put on display. Kekristenanmu harus ditampilkan. The proof of whether you genuinely believe the gospel is on display. Bukti bahwa Bapak Ibu menghidupi Injil harus ditampilkan When someone is mean to you, ketika seseorang kejam kepada Bapak Ibu. will you seek to get them back by being mean to them? Apakah Bapak Ibu akan membalas dengan kejam balik? That's not what the children of God do. Tapi itu bukan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. We're kind, Kita baik, we're tenderhearted, kita lemah lembut, and see, we forgive one another. dan kita mengampuni satu dengan yang lain. Why? Kenapa? Remember, Paul attaches value to each of these principles. Ingat, Paulus memberikan value kepada setiap prinsip-prinsip ini. You're honest Engkau harus jujur because we're family. karena kita keluarga. You keep current Bapak Ibu harus segera menyelesaikan masalah because you don't want the devil to have an advantage in your relationship. karena kita tidak mau memberikan kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan relasi. You attack problems, not people, Kita menyerang masalahnya bukan orangnya because you don't want to grieve the Holy Spirit who is in you. karena kita tidak mau mendukai Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. And you act, don't react, Dan engkau bertindak bukan bereaksi because Christ has forgiven you. karena Tuhan telah mengampuni engkau. You realize, see, again, we have to be reminded of what we deserve. Kita harus diingatkan apa yang layak kita terima. We deserve to suffer under the just wrath of God. Kita layak untuk menerima penderitaan dan kemarahan amarah Tuhan. Jesus Christ Yes. cried, Yesus Kristus berseru, berteriak, my God, why have you forsaken me? Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? He cried that cry Dia meneriaki teriakan itu so that you never will. agar Bapak Ibu tidak berseru demikian. Because that's the cry that you deserve to cry. Karena itu teriakan atau tangisan yang layak Bapak Ibu teriakan kepada Tuhan. That's the cry we all deserve to cry. Itu teriakan yang layak kita teriakan kepada Tuhan. Kita yang seharusnya berteriak, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? But Christ cried that cry for us Tapi Kristus meneriaki itu, menangisi itu untuk so that we kita. might live. Sehingga kita tidak hidup. We exist because we're forgiven. Sehingga kita hidup. Kita ada karena kita telah diampuni. And so we want to be people who forgive. Dan karena itu kita mau menjadi orang-orang yang mengampuni. And so let me just close with a very simple description of what resolving a conflict
would look like. Biarkan saya menutup bagian ini dengan deskripsi bagaimana kita mengatasi masalah. In a conflict, Dalam masalah, you have the one who sinned against another. the one who sinned Sinned, or sin. Sinned. Oh. S-I-N-N-E-D. Oke, orang yang berdosa. Jadi dalam perselisihan ada orang yang berdosa. And then there is the one who's been sinned against. Dan ada orang yang disalahi, ada yang melakukan kesalahan, ada yang disalahi. And each one has a responsibility. Dan setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Romans 12 says it like this. Roma 12 berkata demikian. And I would commend to you to study Romans 12. Let me give you just a few passages that you want to study. Ya, saya akan memberikan beberapa bagian firman Tuhan dari Roma yang seharusnya Bapak Ibu bisa pelajari nanti. And be prepared to apply to your own life. Dan siap-siap untuk mengaplikasikan itu dalam kehidupan Bapak Ibu masing-masing. And bring to bear on other people's lives. Dan bagikan itu kepada kehidupan orang lain. Matthew 18, Matius 18 about the unmerciful servant. tentang orang yang tidak bermurah hati, hamba yang tidak murah hati. Luke 17, Lukas 17 where Jesus talks about forgiving others as an act of obedience. ketika Yesus mengatakan mengampuni sebagai bagian dari sebagai active obedience. As an act of obedience. Sebagai bagian dari ketaatan. Jadi mengampuni sebagai bagian dari ketaatan. And then Romans 12. Kemudian Roma 12. Okay. And then as well, I would spend time thinking through chapters 1, 2, and 3 of Ephesians. Dan juga dari Efesus 1, 2, 3. Because it's very good for us to be reminded who we are in Christ Karena kita perlu diingatkan siapa kita di dalam Kristus. and what our lives would be like if we did not have Christ. Dan bagaimana hidup kita nanti jika kita tidak menghidupi itu. Because the promise of Scripture is that He does not deal with us according to our sin. Sorry? He does not deal with us according to our sin. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak bertindak kepada kita seperti apa yang layak kita terima. As far as the east is from the west, He casts our sins. Sejauh timur dari barat, Dia mengampuni, And, melemparkan dosa kita. and by the way, that's really good that He says east from west and not north from south. Itu baik ketika Dia mengatakan sejauh timur dari barat, bukan utara selatan. You know, I told you that I fly a lot, Saya mengatakan saya sering terbang, and pretty much every time I fly, I go east or west. dan biasanya saya terbang dari timur ke But barat. on the flight from San Francisco to Dubai, Dalam penerbangan dari San Francisco ke Dubai, we actually flew north. kita biasanya terbang ke utara. So we went around the world, Jadi kita mengelilingi dunia. and so we went up to the North Pole. Jadi kita ke kutub utara. Now, we kept going. Now, remember when I started, I went north. Ingat ketika kita mulai kita ke utara. When we got to the North Pole, what direction were we going? Ketika kita ke kutub utara, arah mana yang kita tuju? South. South. Ke selatan. Ah. Ketika kita ke utara, kita justru ke However, selatan. when we fly, like Tetapi ketika kita terbang, earlier this year, awal tahun ini, we flew from San Francisco dari San Francisco to the Philippines, ke Filipina, Philippines to Singapore, Filipina ke Singapura, Singapore to South Africa, Singapura ke Afrika Selatan, South Africa to Uganda, Afrika Selatan ke Uganda, Uganda to Italy, Uganda ke Italia, Italy to England, Italia ke Inggris, England to France, Inggris ke Prancis, France to the United States, Prancis ke Amerika, and eventually back to San Francisco. dan kemudian kembali ke San Francisco. Now you understand, I went west, Dan saya pahami kalau saya ke timur, and I never stopped going west. dan saya tapi tidak pernah sampai ke barat. Isn't that weird? See, north and south have end points. East and west does not. Jadi utara selatan ada titik akhir, tapi kalau timur ke barat tidak ada titik akhir. As Kayak you balik keep lagi. going west, if you keep going west and you keep going west and you just keep going west. Ya, jadi nggak ada akhirnya kalau kita ke barat I dari timur could ke barat. pass San Francisco 10 times and I've always gone west. Jadi muter-muter lagi, saya bisa kembali ke San Francisco understand? terus-menerus. Why it's good?
That he Kenapa said itu as far baik? as the east is from the west and not the north from the south? Bapak Ibu ngeh kenapa itu baik dikatakan dari timur ke barat bukan utara ke selatan? North and south has an end. Karena utara dan selatan itu ada ujungnya. East Kutub and utara west selatan. does not. Timur ke barat tidak ada ujungnya. That is the love of your Father for you. Itu adalah kasih Bapa kepada Bapak Ibu, saudara. Will you show that love to your spouse? Bisakah Bapak Ibu menunjukkan kasih itu kepada pasangan Bapak Ibu? If you have sinned against your spouse, Jika Bapak Ibu telah berdosa atau bersalah kepada pasanganmu, will you in love confess it apakah Bapak Ibu akan mengakui kesalahan itu to the Lord as sin, kepada Tuhan, to your spouse as sin, kepada pasanganmu, and name the sin? dan kemudian mengatakan apa kesalahanmu itu? I spoke unkindly to you. Aku berbicara dengan tidak manis, tidak baik. Will you forgive me? Maukah engkau mengampuniku? See, Romans 12 says, as much as it depends on you, live at peace with one another. Roma 12 mengatakan kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dengan damai sejahtera. If you're the sinner, Jika engkau yang bersalah, take responsibility for your sin. ambil tanggung jawab untuk dosamu, kesalahanmu. Confess Akui and repent. dan bertobat. If you've been sinned against, Jika engkau yang disalahi, when they ask for your forgiveness, ketika mereka meminta pengampunan darimu, you grant it. berikan pengampunan. You give it. Berikan pengampunan. You don't hesitate Jangan sungkan-sungkan, jangan because menahan. that's your Father. Karena itu Bapamu. It is God's nature to forgive. Itu natur dari Allah untuk mengampuni. And again, we need to be reminded of the prodigal son. Dan kita harus diingatkan tentang anak yang, Because what is a primary display is his father. yang apa itu? Yang anak sulung dan bungsu. Yang anak hilang itu. Because your father is revealing himself through that father. Karena, sorry, can you repeat it? Your Father in heaven is revealing himself through that Father. Oke, karena Bapa kita di sorga menunjukkan diri dia melalui Bapa yang ada di dunia. When his son came to him, Ketika anaknya datang kepada dia, he didn't hesitate dia nggak sungkan-sungkan, nggak to menahan pull up his robe untuk ambil pakaian and run to his son to dan forgive him. lari kepada anaknya dan mengampuni dia. Do you live ready to forgive at a moment's notice? Apakah Bapak Ibu siap untuk mengampuni di momen ini? See, we want to cultivate that kind of heart. How do we cultivate that kind of heart? Kita mau memelihara hati yang seperti itu. We deny ourselves Bagaimana caranya kita menyangkal diri and we love the Lord our God with all our heart, mind, and soul. dan kita mengasihi Tuhan kita dengan seluruh hati jiwa kita And we love others dan kita mengasihi sesama as ourselves. seperti diri kita sendiri. It means you're learning how to not love yourself as much. Sorry. Not to love yourself as much. Jadi kita jangan mengasihi diri kita sebegitu banyak, And to love God and others more. tetapi lebih mengasihi Tuhan dan sesama. You cultivate that heart. Mari kita pelihara hati seperti itu. And you will deal with conflict in a much better way. Dan Bapak Ibu bisa menangani konflik atau perselisihan dengan lebih baik. You will deal with conflict in a God-glorifying way. Ya, Bapak Ibu akan menangani masalah dengan cara yang memuliakan Tuhan. And your marriage will put the gospel on display Pernikahan Bapak Ibu akan menunjukkan Injil lebih jauh lagi. as you practice regular reconciliation. Ketika Bapak Ibu mempraktekkan rekonsiliasi ini setiap hari. Okay, I need to stop. Oke, saya perlu berhenti.